Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Syaikh Al-Ma'had Tafaqquh Fiddin Da'i Allah Sayyid Ahmad Faris Al-Attas. Kita doakan guru kita panjang umur, sehat, afiat, istiqamah dalam membimbing kita, mengajar kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, makin cinta Allah, cinta Rasul. Dan mudah-mudahan ma'at Tafaqquh Fiddin menjadi satu ma'had yang mencetak generasi-generasi yang cinta Allah dan Rasul, dan keluar dari ma'had ini minal awliya wal ulama alimin amilin mukhlisin fil ilmi wal yakin. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Sayyidina Fadilah Habib Hadi bin Ali bin Syihab. Kita doakan beliau juga beserta keluarga besar Ma'had Tafaqquh Fiddin. Mudah-mudahan para guru-guru, para donatur, semua khususnya para santri-santri, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, rezeki yang berlimpah, keberkahan yang selalu menyertai kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan karunia-Nya, sebuah anugerah yang besar, sebuah kesempatan di saat Al-Fatimiyah ini. Dan di pada kesempatan sore hari ini, antum yang belajar di sini mesti banyak bersyukur dan bersabar dan bersungguh-sungguh. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu nasihat yang sangat indah mengingatkan kepada kita. Kata Imam Ghazali, ini ucapan saya kurang, bahwasanya syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Mungkin sudah pada tahu. Dan kau tidak mendapati kecuali engkau telusuri 6 syarat tersebut sempurna. Di dalam mencari ilmu itu nggak gampang, nggak mudah, dan harus ada semangat. Kalau pengen mendapati ilmu, ada 6. Ya akhi, lan tanala ilma illa bi sittatin, sa'umbiuka bi tafsili bi bayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadul ustadi wa tuli zamani. Andai adekku, ada santri-santri yang di sini, kita ini nggak bisa dapetin ilmu kecuali harus mempunyai 6. Dari 6 ini ada yang paling urgent atau yang paling harus betul-betul dijaga. Ya, kita sebutin yang pertama harus kalau mencari ilmu itu harus punya kecerdasan. Dan semua ini nggak ada yang nggak cerdas, semuanya cerdas. Nggak ada orang lahir nggak cerdas. Hampir kebanyakan semuanya normal. Selama dia normal, dia pasti cerdas. Yang bikin dia nggak cerdas satu doang, malas. Yang bikin dia nggak cerdas karena nggak ada kemauan. Yang bikin dia nggak cerdas karena nggak ada kecintaan. Yang bikin dia nggak cerdas karena dia nggak menikmati dan tidak bergembira dalam mencari ilmunya. Dakaun, ini insyaallah yang di sini nih semuanya masuk kandidat cerdas. Yang kedua, dakaun, wahirs, tamak, merasa kurang.
cari ilmu itu nggak boleh cukup, ada cukupnya sampai sini aja nih, 6 tahun mondok, 7 tahun mondok selesai, enggak. Harus tamak. Udah hafal ini, pengen hafal yang lain. Udah ngerti ini, pengen ngerti yang lain. Hakata. Ya. Saya ingat 2006 itu Allah takdirin pergi haji. Pas kita ada di Mina, itu bersama sama guru kita Habib Farid. Sebelum kita di Mina, kita sempat dulu ziarah ke mahat beliau di Madinah, Rubat Jufri. Hampir tolabah itu kalau berkunjung ke Madinah, 2 tempat yang sering diziarahi. Ya, pertama pasti Rasul. Kedua Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Suhaimi. Kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berkunjung ke sana. Itu Habib Zain di usia yang itu waktu 80 tahun masih. Kurang lebih 70 atau 80 tahun. Itu Habib Zain itu di usia seperti beliau itu hiris sama ilmunya luar biasa. Ya. Kadang mutalaah, kadang dia hadir, kadang mencari ilmu, kadang dia bagi-bagi. Dan hampir para ulama-ulama soleh begitu, kagak pernah berhenti belajar. Berhenti belajarnya terakhir kapan? Kalau udah dikafanin. Kalau udah dikafanin selesai belajarnya. Wahada sesuai dengan sabda Rasul SAW. Ya, Rasul SAW bersabda, ahlan wa sahlan. Salam. كيف حالكم؟ ما شاء الله طيبين. الحمد لله. قدوم بخير. الحمد لله. هلا شرفتم المكان يا حبيبي. ما شاء الله الحمد لله. شرفتمونا. ما شاء الله. تفضل. انت نور. هذا اهلا وسهلا. ما شاء الله نستفيد. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sangat sahih, talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu mulai dari lahir. Kapan berhenti ngaji? Kapan cari ilmu selesai? Kalau udah dikubur. Kalau masih belum pakai kafan, nyari ilmunya nggak berhenti. Ya. Bahkan sampai orang yang mengatakan Anda cukup mencari ilmu sampai di sini, maka ketika itu di dalam keadaan kondisi bodoh total. Bodoh, selesai. Yang mengatakan saya selesai belajar, nggak saya perlu cari ilmu lagi, maka itu waktu orang tersebut dalam kategori bodoh. Hakala para aulia wa salihin terus hiris luar biasa. Cari ilmu itu kagak ada berhentinya. Wah, nggak bosen-bosen. Bahkan bitakrir ya tahsulul ta'thir. Bitakrir dengan sering mengulang. Kita didengar di pengajian, udah ngerti pelajaran ini diulang terus, tapi andai misalnya guru kita membahas satu hadis dan itu diulang-ulang terus, atau pelajarannya diulang lagi, udah baca Safinah lagi, udah baca Akhlaqul Ulama juz 1 baca Akhlaqul juz 1. Apa faedahnya sih? Sering mengulang sesuatu yang bermanfaat dari ilmu itu akan bertambah taksir, berupa sir ilmu tersebut. Zakaun wa hirsun wa ijtihad. Udah cerdas, ya. Saya bilang di sini nggak ada yang bodoh, cerdas, sama, nggak merasa cukup, ijtihad, ada sungguh-sungguh. Nyari ilmu nggak boleh santai-santai, ntar aja deh. Ngaji kalau belum ustadznya datang kagak mau duduk. Kadang-kadang begitu. Semangat, sungguh-sungguh. Habis dia belajar dari sini dia mutolaah lagi, hakada. Nggak ada sejarahnya. Santri habis ngaji malam nggak mutolaah, harus mutolaah, bahkan satu kewajiban. Ada mutolaah itu untuk ngurangin pelajaran yang tadi kita pelajari, untuk memperkuat hakada ijtihad, sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguhnya kita cari ilmu gimana? Ya sungguh-sungguh, semangat. Ya, semangat, sungguh-sungguh. Ya benar-benar belajar. Waktunya belajar dia betul-betul cari. Dia nggak santai. Ada ijtihad, ada sungguh-sungguhnya. Bukan malas-malesan. Kalau ada orang cerdas tapi dia malas, ini bisa membuat dia terlat juga. Cuman ngandelin pinter doang.
Ada sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh mujahadah. Dia mesti lewatin hal-hal yang menyakitkan di dalam pondok. Bahkan disebutin malam yaduk sa'atan marratan sa'atan fi talabil ilm, ya, siapa orang yang nggak pernah merasakan pahitnya sesaat dalam mencari ilmu, ya, marat hayatuh, ya, maka akan lewat masanya dalam keadaan yang merugi seumur hidupnya. Ya, dalam ngaji kita mondok ini harus sabar. Pahit, iya pahit lah. Kenapa? Teman-teman kita, seumuran kita masing main, nonton TV, main handphone. Di pondok nggak ada tuh, ya, nggak ada yang main handphone. Nggak ketemu orang tua lagi, nggak bebas ke sono, nggak bisa jalan sini. Pahit tuh deh. Ya, teman-temannya kita nggak di pondok, udah kemana-mana itu, ya, bebas. Ya, emang pahit. Waktu-waktunya kita mau main, kita habisin untuk belajar. Waktunya kita mau tidur banyak, di sini nggak bisa. Pahit pokoknya, sabar, makan seadanya, hidup seadanya, jauh dari orang tua, kata, ya, ijtihad, sabar, ya, ijtihadun, apalagi yang wa bulghatun, ini juga modal nih, rasmal, ya, kita kan mondok dia kata gratis tetap aja ada yang dibayarin, apalagi ada pembayarannya, ya, buat bulanan atau buat keperluan kita, ada harta yang dikeluarkan dalam mencari ilmu. Nggak gratis banget, walaupun namanya gratis tetap ada yang dibeli, ya, untuk ini urus itu. Alhamdulillah, insyaallah orang tua antum orang kaya semua. Berkatnya antum mondok, orang tua antum rezekinya makin makmur. Ada gal hari haddad di dalam penafsiran beliau, ada ba'da takaluful am, ya, ada takaluful khas ba'da takaluful am. Orang mencari ilmu itu akan diberikan rezeki, ya, setelah dia diberikan rezeki secara umum. Orang yang mencari ilmu akan diberikan pengkhususan rezeki lagi, tambahan. Itu jaminan dari Allah SWT, ya, dan jaminan dari Rasulullah SAW. Innallaha takaffala li talibil ilm birrizq. Allah menjamin, ya, memberikan tambahan khusus, rezeki yang khusus buat mencari ilmu, ya, setelah selain daripada rezeki yang pada umumnya. Rezeki umum itu semuanya. Di ayat wa kullu dabatin wa ma kullu min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Itu udah pasti itu. Ya, tapi untuk pencari ilmu, Allah berikan rezeki yang khusus. Bahkan orang tua itu akan mendapati keberkahannya. Antum yang mencari ilmu agama ini, orang tuanya rezekinya ada aja. Pulang ke rumah, tahu-tahu rumahnya ada perubahan, makin bagus. Usaha orang tuanya makin bagus. Bisa kebeli mobil, beli macam-macam dah. Ada keberkahan antum yang belajar di sini, belajar agama. Orang tua rezekinya ada aja. Wadah kita udah ngalamin semua. Ya, yang tadinya biasa-biasanya usaha, begitu anak mulai mondok, Allah jamin rezeki yang khusus buat mereka lewat orang tuanya. Ada. Jadi nggak usah khawatir. Tapi antum nggak usah mikirin biaya di sini. Tugas antum belajar. Berkahnya antum belajar di sini, orang tuanya rezekinya makin makmur. Ada jaminan dari Allah SWT buat pencari ilmu agama khusus. Gua nggak dibelikan kepada pencari ilmu dunia, nggak dapat. Yang kelima ini yang sebenarnya paling urgent, ya. Apa itu? Irsyadul Ustad. Ini yang harus di warning, benar-benar diperhatiin. Apa itu irsyadul Ustad? Petunjuk seorang guru. Disebutkan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan seorang pendidik dari guruku, aku nggak kenal siapa Tuhanku. Dan ini penting banget buat antum para pencari ilmu, jangan pernah melanggar perintah guru. Dan jalanin apa yang dikatain guru. Guru perintah ini jalanin. Tidak ada satu guru mengajalan atau merintahkan kepada muridnya sesuatu melainkan itu semua kebaikan. Dan harus punya ikatan sama guru, ya, harus punya ta'alluq ma'asyuyukh. Ada di antara syarat seorang murid hakiki, dia harus punya ikatan sama gurunya, adz-dzahiriyah wal batiniyah. Yang nampak ikatan tersebut dan yang tidak nampak. Yang nampak seperti antum komunikasi tiap hari, ya, ngobrol, ada masalah nanya, itu dzahiriyah. Al batiniyah ad-du'awat, ya, doa antum setiap malam habis sholat buat guru-guru antum, dan menghadirkan guru setiap ada kita yang mengaji, ya, tawasul bi syuyukhna fi talabil ilm bitahsul barakah, batahsul barakah.
Dalam setiap apa aja dia menghadirkan gurunya. Nah, harus ada ya, irsyadul ustad, petunjuk guru. Karena guru akan membimbing kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Nabi kita, mengenal apa yang harus kita pahami dari kehidupan dunia, bagaimana menjadi orang yang manfaat, bahagia dunia wal akhirat. Paham tuh? Ada talabul ilm, petunjuk guru. Nah, itu harus, karena guru ini sebagai petunjuk. Nggak mungkin kalau kita ini seperti orang yang berjalan yang nggak ketahu jalan atau nggak tahu jalan, sehingga butuh petunjuk untuk sampai ke tujuan yang kita ingin capai. Dan petunjuk untuk sampai kita kepada Allah, kepada Rasul, itu oleh guru yang mengajarkan kita tentang tuntunan syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Dan yang terakhir kata Imam, waktu li zaman. Nah, ngaji itu butuh waktu yang panjang. Ya, Habibana guru kita Habib Faris dulu menondok di Dalwa. Berapa tahun Bib? Di Dalwa kam? Asal sini mungkin, Mabalak. Wasil dirasah dari dia dari lughah lanjut ke Abu Yazin bin Ibrahim bin Semit sanawat kathira hawala 10 takriban. Alhamdulillah. Terus sampai di situ tetap belajar sama guru-guru kita. Ada barakah. Jadi belajar itu tidak bisa di waktu yang sebentar langsung pengen jadi wali. Ane mondok di Tafakuddin udah 3 tahun pengen jadi ustadz, pengen jadi wali, Masya Allah. Pengen jadi keramat, mungkin kayak ustadz nih. Ntar dulu, antum jangan pernah lihat orang yang sukses ya di masa kejayaannya. Banyak seorang murid gagal menjadi murid karena pengen jadi guru, ikut-ikutan guru, tapi nggak belajar bagaimana perjuangan guru waktu mencari ilmu. Apakah mereka dalam mencari ilmu itu dalam keadaan santai, lengah-lengah? Tidak. Mereka mencari ilmu dengan banyak yang dia korbanin. Ada syarat mencari ilmu yang harus kita miliki. Ya, ada berapa tadi? Ada 6. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa risadul ustad wa tuliz zaman. Alhamdulillah. Antum orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hendaknya ada sekelompok manusia yang menuntut ilmu agama. Tugas mereka setelah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dia pulang nanti ke rumahnya, ke kampungnya masing-masing. Ngapain? Sampaikan ilmu yang dia dapat. Jangan nunggu harus hafal ini, hafal itu baru nyampaikan. Ya, antum 1 tahun mondok, dapat 1 hadis saja misalnya, pulang antum sampaikan. Ya, sampaikan. Ya, ada nasihat teman-temannya. Tadi anda mondok dapat ini, sampaikan. Nah, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Ya. Bicara mereka terima nggak terima, urusan nomor 2. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah Taala kepada Rasulullah SAW, wa ma 'alaika ya Rasulullah, adapun tugasmu hanya menyampaikan, sama hidayah minni. Hidayah untuk dia paham, dia petunjuk, dapat itu dari Allah. Hakada. Makanya nggak boleh antum nanti maksain harus, enggak. Tugas kita nyampein kebenaran, menyampaikan apa yang kita dapat. Bil apa? Bil hikmatin wa mau'izatil hasanah. Tetap pakai etika, bukan dengan pakai kesombongan, menyampaikan sesuatu kebenaran dengan etika yang penuh dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, ya, tutur kata yang baik. Ada cara-caranya begitu. Alhasil antum, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang dicintai sama Allah. Kok bisa Habib? Nabi pernah bersabda dari hadis sahihnya, sesungguhnya ya, alal makna innallaha yu'ti hadad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia ini, dunia yang namanya uang, harta, tahta jabatan, itu dunia, kepada siapapun yang Allah pengen ataupun yang Allah nggak pengen. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah nggak cintai pun Allah kasih. Yang muslim dapat, yang kafir dapat, yang taat dapat, yang maksiat juga dapat.
Jadi antum nggak usah heran nanti kalau keluar itu ada orang Cina kaya raya, ada orang Kristen penyembah selain Allah kaya raya, ada orang penyembah api kaya raya, ya, ada orang maksiat rezekinya makmur, ya, yang sholat juga makmur. Untuk dunia Allah nggak pilih-pilih, Allah kasih semuanya. Tapi antum jangan tertipu, ya, karena untuk urusan dunia Allah bentangkan kepada siapapun yang Allah cintai, nggak dicintai dapat semuanya. Dulu para sahabat juga pernah begitu, melihat ada orang kaya, ya, terpesona dengan pakaian dan kekayaannya. Dulu zaman Nabi Musa begitu, ada umat juga ngelihat ada seorang pangeran yang kaya dengan singgasananya, dengan kekayaannya. Mereka itu berseru, alangkah beruntungnya aku, andaikan aku seperti mereka, orang yang kaya. Wah, ini orang yang padahal untuk dunia Allah kasih semuanya. Nggak usah khawatir, antum nggak usah pusingin, nggak usah aneh. Kalau ada orang dicintai sama Allah kaya, para guru-guru, orang-orang soleh kaya, nggak usah heran. Orang nggak soleh juga kaya, nggak usah heran. Untuk urusan dunia antum nggak usah heran, karena Allah bentangkan kepada siapapun. Guru-guru kita, habaib kita banyak nih, ya, kaya raya semua, ya, yang punya tanah sekian hektar, usahanya sekian banyak, nggak usah heran. Yang orang kafir juga begitu. Yang antum harus perhatikan ini satu, wala yuti hadadin, Allah nggak berikan agama ini. Allah nggak berikan agama ini. Maksudnya apa? Pemahaman tentang agama Islam dengan benar, pencarian ilmu yang betul, ya, kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi agama ini tidak diemban kepada orang yang Allah nggak cintai, khusus mereka yang mengerti agama ini, itu para orang-orang yang dipilih, dicintai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua amin. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar.